Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Afrizal terima permohonan pra-peradilan yang diajukan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Atas hal itu hakim menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan KPK tidak sah. Alasan yang diajukan pemohon cukup beralasan menurut hukum oleh karenanya sepatutnya dikabulkan, kata Hakim Afrizal di persidangan PN Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Hakim Afrizal melanjutkan maka petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima permohonan patut dikabulkan. Sementara petitum ke-6, ke-7 dan ke-8 harus ditolak karena membatasi kewenangan penyidik dan bukan kewenangan lembaga peradilan, tegasnya. Menimbang bahwa permohonan pra-peradilan dikabulkan, lanjut Hakim Afrizal, maka beban perkara peradilan dibebankan kepada termohon. Mengadili menyatakan menolak eksepsi termohon seluruhnya. Dalam pokok perkara menerima dan mengabulkan permohonan pra-peradilan Sahbirin Nur untuk sebagian, jelas majelis hakim. Diketahui Sahbirin Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur, yakni 1. Sahbirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan. 2. Ahmad Solhan, Kadis PUPR Prof. Kalimantan Selatan. 3. Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK. 4. Ahmad, Bendahara Rumah Tahfiz Darussalam, sekaligus pengepul uang, V. 5. Agustia Febri Andrean, PLT, Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. 6. Sugeng Wahyudi, swasta. 7. Andi Susanto, swasta. Sahbirin Nur diduga menerima fee 5% terkait pengaturan proyek. Nilainya sementara mencapai 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah itu berasal dari Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terkait pekerjaan yang mereka peroleh, yaitu pembangunan lapangan sepak bola kawasan olahraga terpadu, pembangunan kolam renang kawasan olahraga terpadu, dan pembangunan gedung Samsat. Selain itu, KPK juga menduga Sahbirin Nur menerima fee 5 terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalsel. Nilainya $500 Amerika Serikat, AS. Sahbirin, Solhan, Yulianti, Ahmad, dan Agustia disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B, pasal 11, atau 12 BUU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Sementara Sugeng dan Andi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. KPK mengungkap kasus ini dari operasi tangkap tangan, OTT, yang digelar pada tanggal 6 Oktober tahun 2024. Dari 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, 6 orang diantaranya langsung ditahan. 6 orang itu diamankan dalam OTT. 1 orang lain yang belum ditahan adalah Sahbirin Nur. Ia tidak termasuk pihak yang ditangkap dalam OTT. Presiden Prabowo Subianto mengajak warga Jawa Tengah agar memilih pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Terkait hal itu, pengamat politik Rocky Gerung memberikan kritikan pedas. Ia mengatakan Prabowo mulai memperlihatkan sikap cawe-cawe terhadap Pilkada 2024. Kritikan itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube pribadinya yang diunggah pada Minggu 10 November. Ia mengatakan seharusnya Prabowo sudah berhenti menjadi seorang politisi karena sekarang menjabat sebagai kepala negara. Oleh sebab itu, Prabowo tidak bisa berdalih sebagai ketum Partai Gerindra untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada 2024. Maka Rocky Gerung menilai dukungan Prabowo tidak akan berdampak bagi suara Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Rocky Gerung juga mengatakan Prabowo seharusnya mendahulukan kepentingan
kepentingan rakyat. Selain itu, ia menyampaikan pejabat publik tak boleh diikat oleh kepentingan pejabat partai. Pihaknya juga menilai Prabowo mulai menunjukkan tradisi yang tidak baik. Hal itu terkait ikut campur dalam politik daerah. Nanti secara khusus akan disampaikan rilis resmi pada saat sudah lengkap oleh Polda Metro. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga menangkap dan mendalami influencer, mungkin ini juga menimbulkan protes, kenapa kok diamankan Gunawan Sabdor. Dari Gunawan Sabdor ini kita kembangkan, kita menangkap 2 tersangka selaku pelaku marketing pemberi gift kepada influencer tersebut. Sementara Gunawan Sabdor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi. Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Kemudian terkait dengan tidak Kondisi hingga nasib sopir truk penyebab kecelakaan beruntun di tol Cipularang KM 92 arah Bandung, Sukatani, Purwakarta, Jabar pada 11 November 2024, akhirnya terungkap. Selain itu, kesalahan fatal sopir truk bernama Rauf itu sebelum tabrakan beruntun terjadi pun ikut dibeberkan pihak kepolisian. Seperti diketahui, kecelakaan beruntun yang mengakibatkan 27 korban alami luka ringan dan berat serta 1 meninggal dunia itu disebabkan karena ulah sopir truk. Truk yang membawa muatan berupa kardus dalam jumlah banyak itu menghantam puluhan mobil di tol Cipularang saat kondisi jalanan sedang macet. Pasca insiden tersebut, kondisi sopir truk asal Serang, Banten itu pun terungkap, diketahui Rauf sang sopir truk mengalami trauma. Hal itulah yang membuatnya belum bisa dimintai keterangan oleh pihak kepolisian setelah kecelakaan beruntun di tol Cipularang. Semalaman menjalani perawatan, sopir truk itu pun kabarnya telah sehat kembali.